Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini. Berjumpa kembali dengan Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-425 yang akan menjelaskan tentang penyelenggaraan rekam medis PKP 12. Mulai video 406 dan seterusnya, kita akan membahas standar akreditasi klinik yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1983 tahun 2022. Yuk kita bahas penyelenggaraan rekam medis. Klinik melakukan penyelenggaraan pelayanan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekam medis di klinik dipelihara dan terdokumentasi dengan baik. Adapun maksud dan tujuannya adalah rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik. Penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi rekam medis pada klinik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan dan untuk pasien home care yang dilayani oleh klinik sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis yang mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. Kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Kemudian persetujuan tindakan bila diperlukan, dan nama serta tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Kedua, isi rekam medis pada pasien rawat inap dan perawatan 1 hari memuat catatan dan dokumen yang sama dengan rekam medis rawat jalan dan ditambahkan catatan observasi klinis, hasil pengobatan, dan ringkasan pulang. 3. Isi rekam medis untuk pelayanan gawat darurat meliputi identitas pasien, kondisi saat pasien tiba di fasilitas pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, pengobatan dan atau tindakan, dan ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut. Keempat, isi ringkasan pulang sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan dan tindak lanjut, dan nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Sobat Sehat, dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, dapat dilakukan pembetulan. Pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi didokumentasikan dalam rekam medis. Dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu bertanggung jawab atas catatan dan atau
dokumen yang dibuat pada rekam medis. Klinik menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis dengan mempertimbangkan kerahasiaan pasien. Rekam medis pada klinik wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung tanggal terakhir pasien berobat. Setelah batas waktu dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan penanggung jawab klinik. Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab klinik dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab klinik bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Selanjutnya kita bahas elemen penilaian. Ada 4 elemen penilaian di sini. Elemen penilaian yang pertama, ada bukti penyelenggaraan rekam medis. Elemen penilaian yang kedua, ada bukti rekam medis diisi secara lengkap oleh profesional pemberi asuhan atau PPA. Elemen penilaian yang ketiga, ada tata cara penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan rekam medis. Elemen penilaian yang keempat, ada bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang penyelenggaraan rekam medis atau PKP 12 di video 425. Kita akan bertemu di video 426 untuk membahas bab 3 penyelenggaraan kesehatan perseorangan atau PKP standar 3.13 pelayanan laboratorium atau PKP 13. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.